perlu saya sampaikan ada suatu berita yang menyenangkan pada kita. Bahwasanya dengan adanya musibah yang sedang melanda negara kita khususnya dan negara-negara yang lain, sehingga seluruh dunia ini tersisa 5 negara yang tidak kena musibah. Hanya 5 negara yang tidak kena musibah. Musibah itu diturunkan oleh Allah, di antara faedahnya memberi kecerdasan kepada manusia. Kecerdasan yang bermacam-macam. Yang ahli penelitian pengobatan juga mencari obat-obat yang sekiranya bisa menyembuhkan penyakit itu. Kemudian penelitian yang berikutnya, bentuk apa penyakit yang sedang melanda negara kita itu, bentuk penyakit apa. Ini juga sehingga berusaha untuk mencari tahu kok sampai sedemikian rupa. Ya, tidak biasanya terjadi seperti ini. Karena dulu udah ada namanya virus-virus Ebola, virus MERS, flu burung, ada flu babi, tapi nggak sampai seperti ini, terbatas ini. Tapi ini luar biasa ini. Ditemukan dari seorang Islam, seorang Muslim yang taat pada Allah, ditemukan sebuah alat untuk mendeteksi virus ini bentuknya bagaimana. Kemudian matinya virus itu dengan apa? Mengembangnya virus bertambah banyak disebabkan apa? Ini di Indonesia hanya menemukan sebagian saja, yaitu dengan mengeringnya badan dengan obat-obatan yang sudah disediakan, ya. Tapi di negara Jerman luar biasa menemukannya, yaitu dengan azan dan bacaan Al-Quran. Ini yang kita ambil manfaatnya. Jadi di Jerman itu sekarang 550 masjid terbuka berjubel manusia untuk membacakan istighosah, membacakan Al-Quran dan azan beberapa kali. Dengan memasang alat untuk meneliti virus tersebut, maka ada bedanya. Setelah mendengarkan azan, virus itu mati, ya, tidak gerak sama sekali. Bacaan Al-Quran juga begitu. Mendengarkan bacaan Al-Quran juga begitu, mati. Ya. Jadi sekarang itu di Jerman itu banyak pendatang dari mana-mana menuju ke masjid. Kebalikan negara kita. Kebalikan negara kita dikosongkan masjidnya. Karena Rasulullah SAW di dalam sabdanya, sebuah hadis, ketika Allah itu menurunkan virus, menurunkan penyakit, Allah memalingkan dari beberapa masjid. Begitu dekat masjid, virus ini menjauh, tidak pernah mendatangi masjid. Karena selama ini kita semuanya tidak pernah kita melihat sebuah kemaksiatan dilakukan di dalam masjid. Kalau rumah sih mungkin terjadi, kalau masjid
Tidak ada. Karena itu kalau ada virus apa saja menjauh dari masjid. Tapi di Indonesia manusianya menjauhi dari masjid. Ini anehnya. Karena begini pemerintah ini tidak mau tahu dengan itu. Hanya menangani dengan sesuatu yang lahiriah saja. Itu pun tidak menjamin. Tidak menjamin. Dilarang dekat jarak 1 meter. Bagaimana? Suami istri jarak 1 meter itu kemana? Apalagi yang mantan baru aja ya. Jaraknya 1 meter lebih ya. Bagaimana caranya ini? Kemudian ada orang yang meneliti begini, betulkah hanya azan dan Al-Quran saja yang ditakuti oleh virus? Dicoba di Korea Selatan dengan joget-jogetan, dengan nyanyian-nyanyian. Dilihat di alat itu, virusnya ikut joget juga. Bertambah senang, bertambah subur. Jadi seorang profesor itu meneliti apakah virus ini dengan mendengarkan suara keras kemudian mati, ataukah hanya suara yang khas khusus azan dan Al-Quran. Ternyata hanya Quran dan azan. Kemudian diganti dengan zikrullah, la ilaha illallah, juga begitu, mati virus ini. Gak mendekat dan mati. Nah ini kita harus apa ya, mengetahui bahwasanya sabdanya Nabi, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu sangat tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam.